Nah, di dalam membangun sebuah layanan TI, nantinya kita mengenal ada yang namanya ITSM roadmap. Jadi perlu kita ketahui juga bahwa perusahaan penyedia layanan TI itu mereka mengadopsi framework best practice ITIL. Nah, yang dikembangkan oleh ISACA ya. Nah, ini terus kemudian dengan menggunakan framework ITIL ini sebenarnya apa adalah framework yang digunakan khusus untuk ITSM atau manajemen layanan TI yang bertujuan untuk meningkatkan layanan dari si penyedia layanan dan juga meningkatkan kepuasan pelanggan atau kepuasan dari si pengguna layanan. Nah, untuk mewujudkan peningkatan kualitas layanan dan juga peningkatan kepuasan pelanggan, maka perlu adanya fungsi dan juga proses yang ada di dalam apa eh, di dalam perusahaan itu mampu bekerja bersama-sama dengan fokus yang ada di dalam ITIL kayak gitu. Nah, jadi fokus dalam ITIL itu nanti akan ada lima fokus. Yang pertama adalah service strategi, lalu service design, service transition, service operation, dan juga continual service improvement. Nah, harapannya ketika 5 modul ini digunakan secara berurutan, maka nanti apa dokumentasi terkait dengan layanan yang ada di dalam penyedia layanan itu dapat tertata dengan baik dan semuanya jelas kayak gitu. Nah, dan proses-proses ini tadi itu memang didesain untuk yang pertama adalah memastikan bahwa layanan TI yang ada itu selaras dengan kebutuhan dari customer kayak gitu. Nah, bagaimana menyelaraskannya? Nah, menyelaraskannya adalah yang pertama kita perlu untuk mendefinisikan kira-kira ada masalah bisnis apa saat ini. Dan juga setelah ada masalah bisnis apa, maka perlu tuh dipetakan kebutuhannya. Ada masalah apa, lalu dipetakan kebutuhan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, dari situ akan menjadi modal awal tuh untuk menyeimbangkan antara layanan TI dengan kebutuhan customer. Lalu yang kedua, dapat meningkatkan kualitas dan juga ketersediaan dari layanan. Nah, dengan tadi mendefinisikan masalah apa? Masalah dalam bisnis dan juga kebutuhannya, maka bisa meningkatkan stabilitas dan juga ketersediaan dari layanan. Nah, selain itu, bagaimana caranya untuk meningkatkan ketersediaan dan juga stabilitas dari layanan? Kita bisa membangun yang namanya baseline. Nah, dengan baseline situation ini kita bisa apa? Semacam mengeset ya. Kira-kira kondisi layanan yang diperlukan itu seperti apa? Kondisi idealnya itu di poin berapa? Dan juga kita bisa mengetahui posisi kita sekarang itu di mana kayak gitu. Sekaligus dengan business situation ini kita juga bisa meningkatkan komunikasi dari kita penyedia layanan dengan customer kita sekaligus membatasi ekspektasi dari layanan TI. Nah, jadi membatasi ekspektasi yang mungkin diharapkan oleh customer terlalu tinggi kayak gitu. Nah, itu dengan baseline situation. Nah, setelah itu semua business situation digambarkan, kita bangun namanya roadmap, peta jalurnya. Ini semua digunakan untuk meningkatkan efisiensi di dalam proses internal kayak gitu. Dengan improve efisiensi ini apa? Setidaknya nanti perusahaan bisa memiliki step-step atau langkah-langkah yang jelas. Jadi misalnya nih, kondisi idealnya adalah poin 8, tapi kita kondisi sekarang adalah poin 4. Nah, maka nggak bisa tuh 4 langsung ke 8, tapi harus secara bertahap. 4 ke 5 terlebih dahulu, berapa jangka waktu yang diperlukan, 5 ke 6 berapa jangka waktunya. Nah, itu akan meningkatkan efisiensi dari internal proses sehingga lebih terarah apa prioritasnya, langkah-langkah yang perlu dilakukan apa lebih terarah. Nah, sekaligus nanti juga bisa mengerjakan dari prioritas yang paling urgensinya paling tinggi hingga urgensinya yang mungkin bisa di postpone kayak gitu. Itu. Itu ada beberapa hal ya yang perlu
dipertimbangkan. Pertama adalah dari segi partner dan juga supplier. Yang mana di partner dan juga supplier ini kita sebagai penyedia layanan itu perlu untuk memperhitungkan pentingnya mitra dan hubungan dengan supplier atau pemasok eksternal demi membangun kontribusi yang positif pada layanan. Jadi di sini memastikan bahwa dengan mitra ini itu kita bisa menjadi lebih fokus pada layanan kita sendiri, dan juga kalau misalnya ada hal lain itu biarkan mitra yang menyelesaikan masalahnya kayak gitu. Semisal contoh nih, misalnya perusahaan telekomunikasi misalnya. Di situ kalau misalnya terjadi keluhan pelanggan atau apa, itu kan yang menangani bukan si perusahaan telekomunikasi, tapi perusahaan lain yang memang fokus pada bidang customer service kayak gitu. Nah, itu. Jadi ada partner juga supplier. Lalu yang kedua dari people-nya. Nah, jadi ini berkaitan dengan bagaimana mengelola sumber daya manusia seperti staf TI, pelanggan, dan stakeholder lainnya. Itu semua dilakukan untuk memenuhi kebutuhan layanan TI. Jadi di sini ketika membangun layanan TI, kita perlu mempertimbangkan tuh staf TI yang kita miliki, pelanggannya bagaimana, juga stakeholder-stakeholder lain. Kemudian produk and teknologi. Jadi di sini kita memperhitungkan teknologi yang digunakan dari segi perangkat kerasnya, perangkat lunak, anggaran, infrastruktur, juga layanan TI-nya. Jadi di sini perlu dipastikan bahwa anggaran yang tersedia itu tidak kurang dari yang dirancang. Jadi kalau merancang kebutuhannya supaya nggak over budget kayak gitu. Lalu dari segi proses, jadi ini berkaitan dengan menjaga proses layanan agar dapat disampaikan kepada pengguna sesuai dengan aliran proses yang telah direncanakan sehingga dapat memuaskan pelanggan. Jadi semuanya alurnya itu ditata dengan rapi. Jadi nggak ada tuh pencilan-pencilan kayak calo atau apa. Jadi semuanya sudah di-prepare dengan baik kayak gitu. Lalu apa tujuan utama dari ITSM? Jadi ini sudah pernah kita bahas bahwasanya tujuan utama dari ITSM itu yang pertama adalah menyelaraskan layanan TI dengan kebutuhan sekarang dan akan datang dari bisnis serta pelanggannya. Jadi ini memastikan bahwa layanan TI itu memang sesuai dengan kebutuhan bisnis sekarang dan juga mungkin nanti bisa digunakan untuk memprediksi kebutuhan layanan di masa yang akan datang ataupun pengembangan layanan TI di masa yang akan datang. Nah, jadi kita bisa melakukan namanya prediction terkait dengan kebutuhan bisnis dan juga kebutuhan dari pelanggan kita. Lalu yang kedua, dengan ITSM kita bisa memperbaiki kualitas layanan-layanan TI. Nah, tadi saya sebutkan bahwa salah satu modul dalam ITSM itu ada yang namanya Continual Service Improvement. Jadi dalam modul Continual Service Improvement ini nanti kita akan berbicara tentang mengevaluasi layanan TI yang ada saat ini itu seperti apa, dan juga jika perlu untuk dikembangkan, apa yang harus dikembangkan. Dari banyak sisi bisa dilakukan kayak gitu. Nah, itu sekaligus cara untuk memperbaiki kualitas layanan TI. Lalu yang ketiga, mengurangi biaya jangka panjang dari pengelolaan layanan-layanan tersebut. Nah, jadi dengan kita melakukan evaluasi ini, kita bisa memetakan mana layanan yang mungkin masih bisa terus untuk dilanjutkan, dan juga mana layanan yang mungkin biaya maintenance-nya tinggi, tapi ternyata tidak menghasilkan apa-apa. Nah, itu mungkin bisa untuk retire, jadi dipensiunkan atau di halt di situ, di stop lah pelayanannya. Nah, jadi nggak cuma sekedar ini merugikan, tapi dengan ITSM ini ada datanya. Nah, data menjadi panduan atau bisa menjadi pegangan lah sebagai alasan kenapa kok layanan tersebut diberhentikan. Nah, ini adalah tujuan utama dari ITSM. Lalu terkait dengan manfaat dari ITSM, jadi dengan manajemen layanan teknologi informasi,
maka penyedia layanan dapat meningkatkan mutu dari layanan yang mereka miliki. Nah, ini berkaitan dengan perbaikan kualitas layanan TI tadi. Nah, ketika layanan tadi terus dievaluasi, kemudian akhirnya terus diperbaiki, maka mutu dari penyediaan layanan juga akan membaik kayak gitu. Selain itu, di dalam manajemen layanan, maka penataan dokumen terkait dengan historical dari pelayanan, kemudian masalah keuangannya, desain dari layanan tersebut, dan langkah-langkah dari penerapan layanan tersebut semuanya tertata dengan baik, sehingga mutu pun juga dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian yang kedua, dengan ITSM, maka biaya kualitas layanan dapat dibenarkan. Nah, ini berkaitan dengan budget manajemen. Jadi di dalam ITSM itu nanti ada salah satu modul, yakni budget manajemen, berkaitan dengan pengaturan keuangan dari sebuah layanan kayak gitu. Jadi mulai dari berapa biaya untuk infrastruktur pendukung layanan tersebut, berapa biaya untuk pembangunan layanan tersebut, dan sebagainya. Lalu yang ketiga, pelayanan yang memenuhi kebutuhan bisnis, pelanggan, dan tuntutan dari user. Nah, dengan ITSM, karena terus dilakukan evaluasi dan terus dilakukan perulangan terkait life cycle-nya untuk melihat masalah-masalah terbaru dan terkini, maka nantinya harapannya dengan ITSM penyedia layanan itu dapat membangun sebuah layanan yang mampu mendukung keberlangsungan bisnis perusahaan serta memenuhi kebutuhan dari user. Lalu yang keempat, proses bisnis yang terjadi dapat lebih terpusat. Nah, jadi dengan ITSM karena tadi sudah digambarkan dengan jelas dari mulai nanti digambarkan juga service operation-nya, maka nanti di dalam pengintegrasian antar satu layanan dan juga keterkaitan dari layanan A dengan layanan yang lain itu dapat digambarkan dengan lebih baik. Lalu dengan ITSM juga mengatur terkait dengan peran dan tanggung jawabnya. Nah, jadi nanti lebih mereka paham terkait peran mereka dalam suatu layanan dan juga tanggung jawabnya masing-masing apa. Kemudian dengan ITSM karena adanya evaluasi maka bisa menjadi bahan pembelajaran untuk pengembangan layanan ke depannya. Dan juga nanti tergambarkan kira-kira indikator keberhasilan dari suatu layanan itu apa. Itu bisa melalui ITSM. Nah, jadi dalam ITSM juga ada 4 perspektif ya. Nah, kita bisa melihat dari perspektif partner, supplier, people, product and teknologi, dan juga proses. Jadi nggak jauh beda dengan roadmap tadi, di mana di dalam perspektif ITSM nanti di perspektif yang pertama itu akan mempertimbangkan hubungan antara supplier ataupun mitra-mitra yang lain terkait dengan eh, service delivery-nya nanti bagaimana kayak gitu. Sebagai contoh misalnya gini. Sebagai contoh misal adalah penyedia layanan telekomunikasi. Nah, mereka menyediakan tuh paket internet, telepon, dan juga TV kabel. Nah, akan tetapi kan karena mereka berfokus pada layanan 3 hal itu, maka mereka kan juga namanya layanan kan ada tuh yang namanya mungkin keluhan atau mungkin masukan dari customernya atau usernya. Nah, ini sehingga akhirnya karena daripada mengembangkan atau merekrut customer service yang belum berpengalaman, maka mereka bekerja sama dengan supplier customer service. Jadi ada outsourcing di situ. Nah, itu untuk apa? Sehingga nanti tenaga customer service outsourcing tadi yang disewa dari perusahaan outsourcing itu mereka dapat berkontribusi dalam menghantarkan layanan. Nah,
Jadi kalau misalnya ada keluhan, maka mereka nggak pencatatan, mereka nggak perlu lagi tuh melakukan pelatihan tentang melayani customer seperti apa, itu nggak lagi nggak perlu diurus lagi. Dan mungkin kalau misalnya terkait dengan database misalnya penyimpanan datanya, mereka mungkin bisa menyewa dari perusahaan-perusahaan yang menyediakan storage untuk data misalnya seperti itu. Jadi kalau misalnya ada kendala, ada maintenance atau apa, mereka nggak perlu repot-repot. Nah, jadi semuanya sudah dihandle oleh perusahaan lain yang berfokus di situ. Nah, jadi dengan itu manfaatnya nanti penyedia layanan itu dapat lebih berfokus pada layanan yang mereka miliki dibandingkan hal-hal kecil yang ada di luar. Nah, lalu dari perspektif people-nya, nah, jadi di sini berfokus pada area yang lebih soft. Nah, misal staff IT dari kemampuannya, kapabilitasnya, kemudian customer dilihat dari kebutuhannya, terus kemudian kepuasan, intention to use dari sebuah layanannya bagaimana, pemegang saham dan juga lainnya kayak gitu. Misalnya untuk IT staff dilihat apakah staf tadi itu sudah memiliki kemampuan dan pengetahuan untuk menjalankan peran mereka. Nah, semisal ternyata kemampuan masih belum, oke, maka bisa diadakan training di dalam pengoperasian misalnya. Atau apabila tidak memiliki pengetahuan, maka bisa dilakukan tuh yang namanya knowledge sharing atau knowledge transfer bisa diterapkan. Nah, semisal kan pegawainya ada 100, kan nggak mungkin tuh 100 pegawai dikirimkan pelatihan semua. Nah, maka bisa tuh dipilih satu atau dua pegawai yang memang mereka mungkin memiliki kemampuan, mereka berpotensi dan sebagainya. Nah, itu dikirim sehingga nanti ilmu yang mereka dapat dari pengiriman tadi itu bisa disalurkan ke rekan-rekannya gitu. Kemudian dari perspektif product and teknologi, ya, jadi mempertimbangkan bagaimana peran teknologi, hardware, software, bahkan sampai dengan budgetingnya. Jadi disesuaikan anggarannya berapa dengan teknologi yang seperti apa. Dan juga proses. Ini berkaitan dengan end-to-end dari service delivery. Nah, ini untuk memastikan bahwa layanan tadi memang berjalan sesuai proses yang seharusnya. Gitu. Lalu dari sumber-sumber mana saja praktek ITSM itu? Jadi ITSM ini bersumber pada 5 hal ya munculnya. Pertama adalah dari adanya standar seperti COVID, ITAL, ISO itu adalah standar-standarnya. Kemudian juga didapatkan dari industri practice. Jadi dicari kira-kira best practice dari seluruh industri itu apa, itu dipetakan, dan juga dari riset akademik, training dan juga education serta internal experience dari pengalaman-pengalaman si pihak-pihak si penyedia layanan. Dan siapa saja dan source ini siapa yang bisa menjadi enablernya, mulai dari pegawainya, employee, pelanggan, supplier, hingga teknologi itu adalah enabler dari sumber dari manajemen layanan tadi. Dan yang mendorong adanya praktek ITSM itu adanya dari pembuat kebijakan, lalu pelanggan itu sendiri, dan juga produk-produk pengganti. Nah, dan mereka ini mendorong supaya praktek ITSM itu dari waktu ke waktu semakin uh, bersaing jadi lebih baik. Karena apa? Karena adanya kompetisi antar penyedia layanan, kemudian dari compliance, pemenuhan target yang ingin dicapai, dan juga komitmen dari si penyedia layanan itu. Dan ini semua untuk menghasilkan sebuah layanan yang terbaik itu nggak bisa langsung, nggak bisa sekali uh, nggak bisa sekali lihat itu langsung ketemu, nggak bisa, tapi diperlukan adanya pengetahuan. Nah, dari pengetahuan itu nanti bisa menganalisis
kira-kira mana yang cocok dengan tujuan dari bisnis serta tujuan dari perusahaan itu kayak gitu. Nah, dan ITSM sendiri itu memiliki apa karakter ya yang berbeda. Jadi apa sih yang membuatnya berbeda? Pertama adalah karakter kerja umum dan standar yang telah divalidasi di lingkungan yang beragam. Jadi ITSM ini apa? Memang dia misalnya gini, ada budget management, ada service level management. Tapi memungkinkan pada wujudnya, pada prakteknya di tiap perusahaan itu akan berbeda-beda kayak gitu. Nah, tapi itu bukanlah sebuah masalah. Misalnya apa? Caranya berbeda nggak masalah. Yang penting itu apa? Untuk memenuhi sebuah layanan yang emang ingin dicapai kayak gitu. Misal gini, kalau kalian lihat misalnya ojek online kan ada dua tuh. Nah, di situ kan kalau kita perhatikan sistem misalnya untuk pesan makanannya. Nah, layanan pesan makanannya itu kan apa? Step-stepnya kan berbeda. Maksudnya oke lah sama tapi kan apa? Cara di dalamnya itu kan ada yang membuatnya berbeda. Nah, jadi di situ itu beragam tapi apa? Sama-sama untuk mengantarkan makanan. Hanya saja prosedur di dalamnya itu berbeda. Nah, sama juga dengan di ITSM. Kemudian di dalam ITSM sendiri, pengetahuan yang ada di perusahaan itu semua didistribusikan secara luas ke profesional industri. Dan juga nanti ada eh, pelatihan dan sertifikasi program yang tersedia untuk umum. Nah, ini semua dilakukan untuk mengakuisisi pengetahuan melalui uh, pasar tenaga kerja kayak gitu. Itu dilakukan. Kemudian di dalam ITSM sendiri itu juga berisikan terkait tentang penjelasan terkait proses yang diperlukan untuk memberikan dan mendukung IT service kepada pelanggan. Nah, jadi dalam ITSM itu tadi berisikan apa proses yang perlu ada gitu. Kemudian tujuan utamanya adalah untuk menyampaikan dan mendukung teknologi atau produk yang dibutuhkan oleh key business untuk memenuhi tujuan organisasi. Lalu yang ketiga, ITSM ini dibuat untuk memberikan peran dan tanggung jawab bagi orang yang terlibat termasuk staf TI itu sendiri, pelanggan, serta stakeholder lainnya yang terlibat, serta pengelolaan pihak eksternal yang terlibat dalam peran dan dukungan teknologi atau produk yang ada. Nah, standar ini sebenarnya digunakan untuk apa? Untuk menciptakan nilai dari sebuah layanan. Nah, intinya adalah di situ. Jadi memastikan bahwa penyediaan layanan itu tepat dan di kondisi yang tepat. Nah, dan untuk menciptakan nilai ini tadi bisa diciptakan melalui dua komponen, yakni utility dan juga jaminan atau waranti. Nah, jadi utility itu adalah fungsionalitas yang ditawarkan oleh produk atau jasa. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan dari si user atau customer. Nah, dan biasanya ketika kita berbicara utilitas, maka kita berbicara kira-kira layanan ini akan melakukan apa gitu. Jadi apa yang akan dilakukannya. Sementara untuk waranti atau jaminan ini adalah sebuah janji bahwa nanti layanan atau produk tersebut itu akan memenuhi kebutuhan yang disepakati. Nah, ketika utility dan juga waranti ini keduanya terpenuhi, maka muncullah atau terciptalah yang namanya value atau nilai kayak gitu. Di dalam utility sendiri, nah, kira-kira apa yang dilakukannya? Ini maksudnya adalah bahwa layanan tersebut itu memang sesuai dengan
tujuannya. Jadi yang dilakukan oleh layanan tersebut itu memang sesuai dengan tujuannya atau bisa dikatakan fit for purpose. Nah, dari mana menciptakan utility? Untuk menciptakan utility ini itu bisa dari dua hal. Bisa pertama adalah meningkatnya kinerja atau performance improvement atau constraint remove atau hilangnya sebuah halangan atau hambatan tadi. Nah, di dalam utility ini kita bisa memilih salah satu. Misalnya kita menyediakan layanan nih. Ketika kita menyediakan layanan, maksud dari layanan ini apa? Apa yang akan dilakukannya? Tujuannya apa? Oh, tujuannya adalah untuk menghilangkan batasan yang ada sekarang. Oke, maka sudah terpenuhi, yakni constraint remove. Nah, boleh nggak kalau misalnya keduanya terpenuhi? Nggak apa-apa, karena sifatnya adalah or di sini. Atau, jadi dalam utility, kita sebagai penyedia layanan itu memiliki apa? Hak untuk memilih apakah dia antara dua tadi, meningkatkan performa atau kinerja serta menghilangkan hambatan. Dipilih salah satu. Atau jika mendapatkan keduanya itu lebih baik. Nah, sementara untuk waranti atau jaminan ini adalah sesuai dengan yang disepakati ya gitu. Yang mana di dalam jaminan ini, di dalam waranti ini itu ada 4 komponen yang harus diperhatikan. Pertama adalah availability, kemudian capacity, kemudian continuity, dan juga security. Nah, keempat hal ini itu harus terpenuhi semua. Jadi menurut ITSM, mulai dari availability, capacity, continuity, dan juga security-nya itu harus semuanya terpenuhi. Nah, ketika kita berbicara availability, jadi di sini memastikan bahwa layanan ini dapat diakses di manapun. Nah, availability-nya tinggi di sini berarti. Kemudian dari segi capacity, ini berkaitan dengan storage-nya. Nah, jadi ketika dilakukan penyimpanan data atau penyimpanan informasi, ada ruang untuk menyimpannya. Nah, kemudian dari continuity memastikan bahwa layanan tersebut itu memiliki jam yang tidak terbatas. Nah, mungkin 24 per 7. Jadi selama 7 hari selalu online 24 jam, misalnya seperti itu. Dan juga dari segi keamanan security. Nah, dilihat bahwasanya layanan ini itu melindungi data dari penggunanya. Nah, dan keempat hal ini itu semuanya harus terpenuhi. Nah, ketika utility salah satu tadi ditambah dengan waranti yang keempat-empatnya terpenuhi, maka akan terciptalah sebuah value yang bagus atau baik dari sebuah layanan. Seperti itu. Nah, sekarang coba kalian cari sebuah contoh layanan, kemudian kalian petakan kira-kira layanan tersebut utility-nya apa dan juga waranti yang dimiliki seperti apa gambarannya. Tidak apa kalian analisa saja, kalian perkirakan. Nah, kemudian nanti dari dua hal itu menciptakan nilai apa? Value yang kalian rasakan dari layanan tersebut itu apa? Itu bisa kalian ceritakan. Nah, itu tugasnya ya. Itu nanti kalian gabungkan di dokumen yang sebelumnya. Oke. Berikutnya adalah service aset. Nah, jadi ketika sebuah penyedia layanan itu memberikan ingin menciptakan sebuah value, mereka harus memaksimalkan aset yang mereka miliki. Nah, apa saja aset dari sebuah layanan? Jadi, penyedia layanan itu kan perlu menggunakan aset dalam bentuk sumber daya dan juga kemampuan. Jadi, aset yang mereka miliki ada dua, ada sumber daya atau resource dan juga kemampuan atau capabilities. Yang mana resource ini mencakup infrastruktur, orang, uang, atau apapun yang mungkin bisa membantu untuk memberikan layanan TI.
dan juga kemampuan, yakni ada kemampuan organisasi, orang, proses, aplikasi, atau layanan TI untuk melaksanakan suatu kegiatan. Nah, jika kita gambarkan seperti ini. Nah, bahwasanya penyedia layanan industrinya melalui layanannya itu mereka mencoba mereka untuk menciptakan sebuah layanan mereka itu mengkonsumsi atau memanfaatkan aset yang mereka miliki. Yang mana aset yang mereka miliki ini itu menempel pada unit bisnisnya, ISO 20000 dan juga dari segi kemampuan, kapabilitas dan juga sumber dayanya. Harus di mana baik kapabilitas juga sumber daya itu memiliki dasaran dipenuhi. Yakni apa? People-nya, orangnya. Kenapa seperti itu? Karena orang misalnya itu dapat dipandang sebagai sumber daya, bekerja sebagai seorang dan juga orang dapat dipandang sebagai kemampuan dari sebuah analis ya. Perusahaan dari ibaratnya gini, sebuah layanan atau informasi analis perusahaan tidak akan bisa hidup tanpa adanya pegawai di dalamnya. Nanti sehingga mulai gambaran dari mulai ada syarat manajemen layanan mereka menilai bahwa people ini bisa masuk ke dalam karena kemampuan perusahaan dan juga bisa dilihat sebagai sumber daya pengalaman saya ketika kemampuan ini saya pernah mendaftar itu digunakan untuk melakukan koordinasi, mengendalikan dan juga di situ yang mana mendeploy layanan yang mereka miliki, di mana kemampuan perusahaan selain people naik lagi ke tingkat atas, pokoknya itu ada namanya pengetahuan. Saya lupa nama pengetahuan yang ada dalam diri pegawainya. Kemudian proses yang berjalan dalam perusahaan itu semuanya itu juga sebagai kemampuan dari organisasi. Dari penyedia layanan, kemudian dari organisasinya, dilihat dari strukturalnya. Semakin itu sebagai contoh struktural dari penyedia layanan, maka bisa dikatakan itu mereka perusahaan itu memiliki pembagian tugas yang baik dan juga dari segi manajemennya, pengelolaan seluruh aset-aset di dalamnya apakah tertata dengan baik atau tidak. Nah, untuk sumber dayanya sendiri bisa memanfaatkan people-nya tadi, orangnya, informasi yang mereka miliki, aplikasi yang mereka miliki, infrastruktur yang ada saat ini, serta kemampuan itu uang. Jadi gambaran saja. Nah, cuannya atau uang yang mereka miliki itu sebagai sumber daya mereka. Nah, ketika perusahaan mampu memaksimalkan 9 aset yang mereka miliki ini, dan juga maka bisa tadi ketika kita kalau misalnya ada pertanyaan value created tadi itu bisa isikan di Google Form diciptakan lah dengan baik gitu. Jadi layanan itu bisa memberikan value jika perusahaan itu mampu memaksimalkan 9 asetnya ini. Nah, nanti layanannya tinggal dikirimkan ke customer. Nah, apabila nanti customer